gaji dosen di Indonesia itu lebih rendah daripada gaji dosen di Asia, atau kalimat yang sering kita dengar dari yayasan pemilik lembaga pendidikan adalah ini kan lembaga nirlaba, tidak menginginkan keuntungan untuk kepentingan bersama-sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu tidak mungkin kita mengikuti aturan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 2005 atau aturan buruh dan lain sebagainya. Lalu yayasan memberikan gaji berdasarkan pada kesepakatan antara si guru atau dosen dengan yayasan itu. Tentu ini pelanggaran sebenarnya, atau paling tidak dibutuhkan, sudah saatnya dibutuhkan satu undang-undang, satu peraturan yang memberikan grade. Manakah yayasan yang kecil, manakah yayasan yang mikro, mana yayasan yang sudah menengah. Jika semua yayasan berlindung pada alasan ini yayasan sama dengan mikro yang modalnya 1 miliar, atau sama dengan usaha kecil yang modalnya di bawah 5 miliar, maka semua yayasan pasti memiliki kelegalan untuk memberikan gaji seenaknya pada guru dan dosen. Padahal kita tahu ada beberapa yayasan mulanya bisa jadi kecil, modalnya 1M, kemudian dia semakin meluas, sekolahnya semakin bagus, semakin banyak siswanya, semakin banyak peminatnya, SPP-nya yang tadinya sedikit menjadi semakin besar. Seharusnya ada lembaga tertentu yang memberikan nilai bahwa yayasan ini pada awalnya boleh memberikan gaji seenaknya berdasarkan kesepakatan. Tetapi jika asetnya, jika SPP-nya sudah mencapai pada angka tertentu, maka negara wajib mendorong atau memberikan ketentuan, menekan pada yayasan itu untuk memberikan gaji sesuai dengan standar untuk gaji guru dan dosen. Itu untuk sekolah swasta. Sekarang kita lihat untuk guru-guru negeri atau dosen-dosen negeri. Dosen-dosen negeri dan guru-guru negeri mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi itu tambahan upah pada guru-guru yang dianggap sudah profesional. Itu penghargaan yang luar biasa, itu tambahan yang memberikan guru dan dosen oksigen untuk bisa bertahan hidup. Tetapi ada kekurangan di situ. Gaji sertifikasi dari Sabang sampai Merauke itu sama. Di kota Bandung, di kota Jakarta, dan di tempat yang lain gajinya sama. Ini menyalahi prinsip penetapan upah minimum di provinsi dan upah minimum di kabupaten. Padahal bukan soal berapa uangnya, tetapi apakah uang itu memadai untuk dibelanjakan di suatu daerah pada tahun tertentu. Kenapa pada tahun tertentu? Karena setiap tahun ada inflasi, ada penurunan harga uang terhadap barang. Uang 2 juta bisa jadi pada tahun 2000 itu bisa membeli banyak hal. Tetapi 2 juta pada tahun 2025 bisa jadi itu cuma setengah atau seperempat barang saja. Maka mestinya sertifikasi diberikan secara relatif, tergantung pada daerahnya dan tergantung pada tahun berapa. Ada perubahan seperti penetapan UMK atau UMP. Kita tahu pada setiap Desember, biasanya pada 11 Desember, UMP diumumkan oleh gubernur bahwa ada kenaikan upah minimum provinsi pada satu wilayah. Atau ada UMK diumumkan pada setiap 18 Desember, biasanya paling lambat, untuk ditentukan segini loh gajinya kenaikan untuk buruh. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan oleh Dewan Rakyat kita, oleh para DPR kita, para DPRD kita dan seterusnya. Itu jika kita peduli pada pendidikan, jika kita peduli pada guru dan dosen, jika kita peduli pada anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat diajar oleh guru yang fokus mengajar. Bukan sambil mengajar dia memikirkan apakah
cicilannya bisa dibayar pada bulan ini atau tidak. Karena sebagai PNS, para guru atau para dosen hanya bisa mendapatkan rumah, mendapatkan tambahan uang untuk bisa membeli barang yang diperlukan dengan cara menggadaikan SK-nya, dan bisa jadi itu 50% atau 75% gajinya sudah hilang. Artinya pada saat mengajar semuanya memikirkan bagaimana cara bisa bertahan hidup pada 1 bulan itu, karena gaji bulan itu sudah habis untuk mencicil rumah, mencicil uang untuk anak sekolahnya dan seterusnya.